Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah. Nah, masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah itu terjadi pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Nah, pada masa ini, Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Wilayahnya itu meliputi Asia, Afrika, dan juga Eropa. Nah, salah satu sultan besar yang membawa Kesultanan Utsmaniyah menuju masa kejayaan adalah Sultan Mehmed II. Pada tahun 1453, ia berhasil menaklukkan Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium. Nah, peristiwa ini menjadi titik yang penting dalam sejarah dunia Islam. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota tersebut dijadikan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dan diberi nama Istanbul. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan, budaya, dan juga pemerintahan Islam yang sangat maju. Masa kejayaan juga terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qaumi. Nah, pada masa ini, wilayah Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya itu meliputi Timur Tengah, Afrika Utara, hingga sebagian Eropa. Selain dalam bidang militer, Kesultanan Utsmaniyah juga maju dalam bidang ekonomi. Letaknya yang strategis membuat perdagangan berkembang dengan sangat pesat. Banyak pedagang dari berbagai negara datang untuk berdagang. Nah, Kesultanan Utsmaniyah juga mengalami kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekolah, perpustakaan, dan juga lembaga pendidikan yang didirikan. Hal ini membuat ilmu pengetahuan itu berkembang dengan baik. Selain itu, perkembangan arsitektur juga menjadi sangat maju. Banyak bangunan megah seperti masjid, istana, dan jembatan-jembatan yang dibangun. Nah, hal ini menunjukkan adanya kemajuan peradaban pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Untuk yang berikutnya, itu adalah faktor kejayaan dan faktor kemunduran Kesultanan Utsmaniyah. Untuk yang pertama, itu adalah faktor kejayaan. Nah, untuk yang pertama adalah kepemimpinan sultan yang sangat kuat. Para sultan memiliki kemampuan memimpin yang baik sehingga kerajaan berkembang dengan sangat pesat. Itulah kenapa Kesultanan Utsmaniyah bisa mencapai puncak kejayaan. Untuk yang kedua, itu kekuatan militer yang sangat besar. Nah, Kesultanan Utsmaniyah itu memiliki pasukan elit Janissary yang sangat kuat. Nah, pasukan ini membantu memperluas wilayah dengan mempertahankan kerajaan. Untuk yang ketiga, itu adalah letak geografis yang strategis. Nah, wilayah Kesultanan Utsmaniyah itu berada di jalur perdagangan dunia. Nah, hal ini membuat kerajaan itu berkembang dengan sangat pesat. Untuk yang keempat, itu adalah toleransi terhadap agama lain. Kesultanan Utsmaniyah memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat non-muslim. Nah, hal ini membuat wilayah mereka itu tetap stabil. Nah, teman-teman, namun Kesultanan Utsmaniyah ini mulai mengalami kemunduran nih akibat kepemimpinan yang banyak sultan yang tidak mampu mengatur pemerintahan dengan baik. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya konflik internal. Untuk yang pertama, faktor kemundurannya adalah perubahan jalur perdagangan dunia. Nah, Khalifah Utsmaniyah ini mengalami kemunduran setelah berubahnya jalur perdagangan dunia. Nah, negara Eropa mulai menemukan jalur perdagangan baru melalui laut. Nah, hal ini membuat ekonomi Kesultanan Utsmaniyah itu menjadi menurun. Untuk yang kedua itu adalah kemajuan teknologi militer negara Eropa. Kesultanan Utsmaniyah itu tertinggal di dalam bidang teknologi militer. Nah, hal ini juga membuat mereka kalah gitu dalam peperangan. Untuk yang terakhir atau yang ketiga, faktor kemundurannya itu adalah banyak wilayah yang memberontak dan juga ingin merdeka gitu. Nah, hal ini membuat wilayah kekuasaan itu semakin kecil dan pada akhirnya Kesultanan Utsmaniyah pun runtuh pada tahun 1924. Begitulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.